pariwisata Jateng itu ngapain ikut-ikutan demo Kang Deddy Mulyadi segala. Itu namanya nggak kontak. Justru dengan boikot pariwisata Jateng, pernyataannya yang disampaikan untuk Kang Deddy Mulyadi di sosial media itu kontraproduktif. Saya katakan kontraproduktif karena justru itu menunjukkan bahwa ada pihak-pihak pariwisata, saya kira nggak hanya Jateng, cuman yang mentolok, mempublish itu pariwisata Jateng. Nah, itu menunjukkan ada upaya-upaya kapitalisasi pendidikan, bukan untuk penguatan potensi keilmuan, tetapi untuk piknik. Bikin malu itu. Nah, sementara Kang Deddy memang lebih fokus bagaimana lembaga pendidikan itu bersih dari upaya-upaya kapitalisasi pendidikan. Sehingga ada saja dunia kapital itu ingin meraih keuntungan yang menurut saya tidak bermartabat karena harus menyerang kawasan pendidikan. Memang agak ironi, lembaga pendidikan kita banyak disupport oleh beberapa kebijakan yang sangat positif, misalnya SPP gratis dan beberapa bantuan-bantuan BOS dan lain sebagainya yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak dengan komitmen para guru, dengan keseriusan anak, dan itu betul-betul menarik. Tapi kalau misalnya di satu sisi SPP gratis, kemudian ada bantuan-bantuan yang lain untuk peningkatan mutu pendidikan yang lebih mengarah pada pengembangan potensi anak misalnya, kemudian di sana ada upaya-upaya kapital yang merambah di dunia pendidikan kita, kemudian memberlakukan study tour, dan ujung-ujungnya juga biaya yang harus dikeluarkan secara pribadi dari orang tua untuk keikutsertaan anak atas kebijakan lembaga pendidikan terhadap anak-anak didiknya yang setiap akhir tahun agar mengikuti studi tour. Lah, Kang Deddy itu menganalisis gejala itu adalah gejala yang memang di luar pengembangan potensi anak, atau dalam bahasa pesantrennya itu hidul akal, mempotensikan nalar pikiran anak sebagai sebuah kerja pemimpin atau para pendidik atau orang tua. Itu merupakan suatu kerja yang harus dilakukan untuk pengembangan potensi anak, karena itu bagian daripada maqasidus syariah misalnya. Dan pemerintah mendukung dengan beberapa bantuan untuk pengembangan potensi anak didik itu. Tapi kalau kemudian dunia kapital merambah di dunia pendidikan, istilah bahasa Jawanya itu ngojok-ngojoki biar lembaga-lembaga pendidikan itu
menarik biaya siswa untuk studi tour dan di situ biar untuk alasannya income pariwisata di beberapa daerah yang dikunjungi, study tour misalnya. Dan di situ jangan lupa juga ada keuntungan besar untuk jasa transportasi yang bisa digunakan untuk pariwisata itu. Tapi itu tidak apa-apa, itu sebuah sistem muamalah yang asal dilakukan dengan cara yang baik, kerja bisnis asal dilakukan dengan baik, tidak apa-apa. Tapi yang menjadi persoalan kemudian harus mengintervensi, menekan, atau bahasa yang lebih lembutnya ngojok-ngojoi lembaga pendidikan untuk membuat aturan pada anak didik untuk bisa studi tour atas nama pendidikan, padahal itu sebenarnya kerja lembut para kapital yang tanpa disadari melibatkan orang tua harus mengeluarkan uang untuk anak yang sedang sekolah ikut kebijakan lembaga pendidikan yang ditempati, mengadakan studi tour, tapi sebenarnya di luar konsep pengembangan potensi anak. Filosofinya kan di sini. Makanya kemudian kalau pariwisata Jateng itu ikut-ikutan berbicara di sosial media, di situ langsung dialamatkan kepada Kang Deddy Mulyadi, itu malah membuka borok dinas pariwisata. Saya yakin perlunya dinas pariwisata memperingatkan orang-orang yang demo atas nama pariwisata Jateng ini itu tidak bagus. Itu bentuk yang dipertontonkan secara publik yang menjadi bagian dari langkah-langkah atau upaya-upaya mengkapitalisasikan lembaga pendidikan. Wah, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kalau kapital sudah ikut mengintervensi dunia pendidikan, ini alamat buruk. Ini kasus kecil sebenarnya. Pada saatnya nanti pelan-pelan akan kebongkar semuanya bahwa dunia pendidikan kita ini sebenarnya banyak yang sudah jatuh pada kapitalisasi pendidikan yang kontra terhadap konsep pengembangan nalar anak atau hifdzul akal anak. Karenanya kemarin saya mengapresiasi Kang Deddy Mulyadi karena memang ada langkah-langkah Kang Deddy yang menurut saya sebagai akademisi itu positif dan ini harus kita dukung. Perlu support dari para akademisi, dari para ilmuwan terkait dengan langkah-langkah para pemimpin yang positif untuk pengembangan potensi anak di dunia pendidikan. Nah, inilah perlunya keterlibatan akademisi membaca fenomena. Yang baik harus dikatakan baik, yang tidak baik harus katakan tidak baik. Itulah perlunya kejujuran akademik dari beberapa akademisi untuk mengawal perkembangan pendidikan kita, biar tidak menjadi objek kapitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh kapital melalui atas nama pariwisata,
Padahal di sana sebenarnya ada upaya capital dalam jasa transportasi. Sebenarnya tidak apa-apa dalam konteks bisnis, dalam konteks muamalah tidak apa-apa. Tapi kalau harus mengintervensi lembaga pendidikan yang di situ ada banyak anak yang variatif, antara anak yang memiliki latar belakang orang tua yang mampu secara ekonomi dan anak yang memiliki latar belakang orang tua yang tidak mampu. Kalau ini tidak kita standarkan, kasihan. Jangan dikira dengan gratisnya SPP itu banyak anak, hampir semua anak sudah sekolah. Oh tidak, masih banyak. Ada 30% anak-anak kita yang belum tidak sekolah di SMP, SMA karena sekolahnya sih gratis, tapi lain-lainnya itu menjadi tidak gratis. Dan itu problem bagi orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Akhirnya masih beruntung itu ada para kiai, ada pesantren yang masih menggratisi anak, sehingga ketika di sekolah negeri yang notabene gratis tetapi ternyata harus banyak yang dikeluarkan oleh orang tua, anak akhirnya bisa alih ke pesantren-pesantren. Alhamdulillah masih ada pesantren yang membackup, memfasilitasi anak-anak yang kurang mampu, sehingga betul-betul malah justru bisa tafakuh fiddin, mendalami ilmu-ilmu agama. Nah, jadi adanya tontonan yang viral tentang pariwisata Jateng yang memprotes Kang Deddy Mulyadi itu justru mencederai pariwisata, dunia pariwisata yang kenapa sih harus ikut-ikutan melakukan kapitalisasi pendidikan, sehingga dunia pendidikan pun harus dalam tanda kutip tergoda untuk ikut kerjasama kapital, membuat kebijakan studi tour yang sebenarnya nggak ada relevansinya dengan pengembangan potensi anak dalam bidang keilmuan, lebih ke arah pada piknik yang itu berisiko bagi orang-orang tua yang tidak mampu, di mana anaknya sedang sekolah di sebuah sekolah yang mewajibkan anak harus ikut study tour. Pariwisata ini ikut bicara secara publik ini malah justru membuka wajah-wajah, upaya-upaya, wajah-wajah kapital yang melakukan kapitalisasi di dunia pendidikan, yang notabene harus kerjasama dengan para pengelola lembaga pendidikan. Oh, ini sesuatu yang sangat tidak bagus. Ya, itu komentar saya. Terima kasih.